Terima kasih kami ucapkan kepada tim Ngobrol yang telah mengawali pertemuan kita kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan bintang kita dan juga diberi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah para jemaah yang mudah-mudahan dapat Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita mulai taklim pada kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim wa sadaqal habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan para alim serta ulama, para asatidz, wabil khusus kepada guru kita Al-Mukarram Adaillallah Kiai Haji Zainal Arifin Bazuni. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama-sama kita tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan beliau senantiasa digunakan dalam segala urusan dalam takwa dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati segenap kepengurusan Majelis Taklim dan juga kepengurusan mushola Baitul Maqdirah, dan yang saya hormati para ketua RT, wabil khusus RT 010 yang alhamdulillah senantiasa hadir bersama-sama kita, dan juga yang saya hormati dan yang saya banggakan segenap kesepuhan yang berada di wilayah RW 014 yang kami mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat serta taklim kami kepadanya. Wabil khusus yang saya banggakan Ketua Majelis Taklim Baitul Maqdirah Ainul Kiram Pak Ustaz Bambang beserta staf dan jajarannya, dan yang saya hormati dan yang saya muliakan para jemaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ditambahkan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang saya hormati kepada staf khusus RW 014 Ainul Kiram Pak Ustaz Sultan Dimardiansah. Alhamdulillah senantiasa bersama-sama kita. Mudah-mudahan kita doakan beliau senantiasa tetap istiqomah dalam syiar dan memakmurkan majelis taklim yang berada di wilayahnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustaz Imam Halimi yang alhamdulillah beliau hadir bersama-sama kita dalam rangka taklim pada malam hari ini. Marilah kita panjatkan puji rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat, terlebih-lebih adalah nikmat iman Islam kita, nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk duduk bersimpuh pada malam ini dalam rangka bertolak. Mudah-mudahan kita mendapatkan
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya selawat beri salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada pimpinan Nabi zaman baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inspirator kebenaran, keadaan yang kejujuran, dan juga mudah-mudahan limpah kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan insyaallah sampai kepada kita yang selalu senantiasa mengikuti ajaran-ajaran dan sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah yang berbahagia, marilah kita lanjutkan acara pada malam hari ini, dan insyaallah maidatul hasanah akan diisi apa disampaikan oleh guru kita yang mulia dengan segala hormat kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa karim maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatid, segenap tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus Sohibul Bait sekaligus Ketua DKM Mushola Baitul Maghfirah Ahinal Kiram Al Ustaz Bambang, ya mudah-mudahan selalu dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Para kiai yang dari musola-musola yang lainnya yang saya belum bisa menyebut satu persatu karena memang saya nggak hafal, ya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa ta'zim saya kepada beliau semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu, bisa meneruskan perjuangan dakwah, melanjutkan perjuangan
perjuangan para ulama-ulama kita, amin ya robbal alamin. Tak ketinggalan sahabat saya seperguruan Bapak Kiai Imam Halimi. Ya, Imam Halim ini kiai saya dulu di pondok Pak. Agak grogi nih kalau ada beliau itu. Dulu nggak ada beliau saya agak grogi, ada beliau grogi saya. Dan Ustadz Tarjan, ya saya ini tadi yang jemput saya. Jamaah semuanya yang hadir pada malam hari ini, ya yang mudah-mudahan semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Ya, lebih cepat lebih bagus, nggak usah suwe-suwe. Cocok apa enggak? Nah, pengen suwe apa pengen sebentar? Bismillah, mari kita bersama-sama berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kayaknya makanannya masih banyak, kok ya nggak semangat ngajinya loh. Semangat apa tidak ngajinya ini? Saya jauh-jauh dari seberang sana aja ngebut tadi tuh Pak. Ya, jam 7:30 harus sudah sampai sini. Saya ngebut sampai sini 8:30 karena jauh. Ya, semangat ya. Nah, semangat. Kalau nggak semangat nanti kasihan yang sedekah kue itu. Banyak kue kok ngajinya pada melompong. Nanti kuenya ikut melompong nggak enak dimakan. Ya, kita tetap semangat bersyukur pada Allah dengan memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil, yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melimpahkan beberapa rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat hadir di majelis ini dalam rangka bersama-sama, yaitu menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita awali dari sholat isya berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan dengan ta'lim atau thalabul ilmi. Dan alhamdulillah pada malam hari ini tidak hanya majelis taklim aja yang kita dapat, 3 majelis Bapak, ya 3 majelis. Yang pertama tadi ada majelis sholawat, ya majelis sholawat tadi yang dipimpin Bapak Imam, ya, dan Pak Ustadz Tarjan tadi sudah melantunkan sholawat yang kita ikuti bersama. Yang kedua ada majelis silaturahim, ini dari beberapa musola menjalin silaturahim, ya kita ketemu di sini. Dan yang ketiga ada majelis ilmu. Jadi malam ini kita ini berkah banget. Ada majelis ilmu, ada majelis sholawat, ada majelis silaturahim. Ini semuanya adalah termasuk amal baik, amal soleh, yang mudah-mudahan amal ini bisa menjadikan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang saya hormati, sekarang kita berada di ujung bulan Agustus. Di dalam bulan Agustus ini, negara kita, bangsa kita sebagai bangsa Indonesia ini diingatkan kembali kepada sejarah bangsa Indonesia, bahwa di bulan Agustus ini Allah memberikan anugerah yang sangat luar biasa kepada bangsa kita. Apa itu? Yaitu adalah kemerdekaan. Ya, kemerdekaan ini adalah merupakan anugerah. Perlu diketahui, Allah memberikan anugerah ini tidak cuma-cuma. Allah memberikan anugerah ini tidak gratis, tetapi Allah memberikan anugerah ini karena pada waktu itu para pejuang-pejuang kita masih banyak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan dengan jelas
bahwa kemerdekaan ini adalah atas berkat rahmat Allah. Atas berkat rahmat Allah dan didorong dengan keinginan yang luhur. Ini jadi ulama pejuang pada waktu itu karena terdiri dari para ulama, maka para ulama tidak sombong. Walaupun negara merdeka, tetap para pejuang kita kembali kepada Allah bahwa ini adalah hasil anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya pejuang zaman dahulu dengan pejuang zaman sekarang. Kalau pejuang zaman dahulu itu ikhlasnya ikhlas banget. Ya, nggak pernah mengungkit-ungkit jasanya. Beda dengan pemimpin-pemimpin sekarang. Ya, karena terusin. Ya. Pemimpin-pemimpin sekarang ini baru bisa dikit aja, itu kadang-kadang soknya udah luar biasa. Ya, soknya udah luar biasa. Itu tuh dulu tuh gara-gara saya itu mah produksi saya, itu mah hasil saya. Kalau ulama pejuang dulu nggak begitu, memang berjuangnya tidak ada tujuan lain, hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya dicontohkan ulama itu seperti gula. Ya, gula ini ikhlas banget, Pak. Ya, contoh di depan Bapak ada kopi. Kopi itu yang bikin enak apanya? Karena ada gulanya. Dibikin kopi, wedang kopi, nggak pernah disebut gulanya. Dibikin wedang teh ya wedang teh. Dibikin susu ya wedang. Dibikin jahe ya wedang. Nggak pernah disebut gula itu. Tetapi gula selalu hadir di saat-saat dibutuhkan. Kalau nggak ada gulanya, mesti sampean ngedumel itu. Kopi kok pahit, ya kan? Teh kok pahit, susu kok nggak ada gulanya masalahnya. Inilah sosok perjuangan ulama yang harus kita tiru zaman sekarang ini. Ya, kita alhamdulillah masih bisa merasakan kemerdekaan. Nah, alhamdulillah kita, mari kita buktikan. Jangan hanya di mulut saja. Ya, kemarin kalau kita lihat rame banget, antusias banget masyarakat kita merayakan kemerdekaan. Tetapi kadang-kadang kelewat batas. Yang dilakukan yang enggak. Ada mak-mak lomba aja balapan sambil nyepit terong. Kemarin saya lihat di YouTube itu ada mak-mak balapan sambil nyepit. Itu kan kayak gimana gitu. Ini kalau kita lihat kemarin saking semangatnya. Nah, tetapi ada yang lebih penting yang harus kita lakukan, yaitu meneruskan perjuangan para ulama. Dengan cara apa? Ya dengan cara seperti ini. Memakmurkan majelis taklim, memakmurkan musola, memakmurkan masjid. Ini salah satu meneruskan perjuangan para ulama. Karena mampu kita di sini, nggak usah yang susah-susah begitu, nggak usah. Mampu kita ya ngeramein musola, ngeramein masjid, ngeramein majelis taklim, ya jamaahnya diramekan. Nah ini namanya kita melanjutkan perjuangan para ulama kita. Selama masjid, musola, majelis taklim masih makmur dipakai ibadah, insya Allah negara kita aman. Ya, insya Allah negara kita aman. Tetapi kalau musola sudah sepi, masjid sudah sepi, majelis taklim sudah sepi, maka tunggu kehancurannya bangsa Indonesia. Pengen masih lama, pengen cepet. Pengen masih lama. Negara kita pengen masih lama, pengen masih cepet. Kalau pengen lama ya ayo kita jaga majelis taklim, kita uri-uri ngaji seperti ini, kita lestarikan, ya mudah-mudahan Allah tetap menurunkan keberkahan. Ya, ini
kita ikuti aja para ulama, para kiai kita. Mumpung masih banyak kiai, mumpung masih banyak ulama, yuk kita ikuti anjuran-anjuran beliau semua. Mudah-mudahan dengan mengikuti dengan mengikuti jalannya para ulama ini, insya Allah kita akan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Bapak, saudara sekalian, ya, hal seperti ini mudah diucapkan tapi susah dilaksanakan. Karena pada waktu itu Rasulullah SAW sudah pernah menyampaikan, ada sebuah hadis yang mengatakan seperti ini: sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha. Kata Rasul, sayati, besok akan datang zamanun, sebuah zaman, ala ummati, yang ada pada umatku, yang mana para umatku yafiruna, mereka lari meninggalkan yafiruna minal ulama, meninggalkan ulama, wal fuqaha, dan meninggalkan ahli-ahli fikih. Kata Rasul, besok suatu saat ada sebuah zaman yang terjadi pada umatku, yang mana umatku sudah tidak menganggap para ulama, sudah membenci para ulama, sudah tidak senang para ulama. Mereka menggunakan hukum sesuai dengan keinginan sendiri, sudah tidak pakai hukum-hukum fikih. Ya, ini akan terjadi pada umat Nabi Muhammad. Ya, akan terjadi. Sekarang sudah mulai terasa. Kiai dicaci maki. Ya, kiai dicaci maki. Ada orang pinter kagak, ya, berani caci maki kiai, padahal kiai itu kiai besar, kadang-kadang dicaci maki seenaknya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini jangan sampai terjadi pada jamaah kita. Nah, tapi itu gak heran. Kenapa? Karena memang sudah pernah disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang sudah tidak mengikuti para ulama, orang sudah tidak mengikuti para kiai, apa yang terjadi? Fayabtaliyahumullahu bisalasibaliyat. Kata Rasul, maka Allah akan menurunkan 3 bencana besar. Oh, ini Pak. Jadi kalau kita sudah tidak mengikuti ahli fikih, tidak mengikuti para ulama, para kiai, maka Allah akan menurunkan 3 bencana besar. Nah, ini jangan sampai terjadi. Nah, 3 bencana besar itu apa? Ulaha, yang pertama, yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim. Yang pertama, Allah akan mencabut keberkahan rizki yang kita cari selama ini. Naudzubillah min dzalik ini. Allah akan mencabut rizki dari hasil kerja kita. Namanya berkah itu apa? Berkah itu al-barokah ziyadatul khair. Barokah ini adalah tambahnya kebaikan. Kalau kerja kita barokah, insya Allah ada tambah-tambah yang baik. Walaupun gajinya itu enggak seberapa, cuma rumah ya punya, ya motor ya punya, mobil punya, ya sudah bisa melaksanakan ibadah haji. Itu namanya berkah. Ya, namanya berkah ini. Kadang-kadang orang gajinya banyak tapi enggak berkah. Gaji sebulan misalnya 50 juta, tapi masih ngontrak aja, rumah enggak punya, ya mobil enggak punya, ya haji belum. Ini namanya enggak berkah. Ya, namanya enggak berkah. Nah, kalau kita pengen berkah, ya tadi itu satu syaratnya ngikuti jalannya para ulama. Karena al ulama warasatul anbiya. Ulama ini pewarisnya para nabi. Karena kita tidak bisa ketemu dengan nabi, kita ketemu dengan para ulama, maka kita harus mengikuti tata cara ulama. Ini yang pertama, ya. Kita akan dicabut berkah rezeki kita kalau kita jauh dari ulama. Yang kedua, wasaniatu,
Nah, balak yang kedua, bahaya yang kedua yang akan diturunkan Allah, wasaniatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Allah akan mengutus pemimpin-pemimpin di negeri ini, pejabat-pejabat di negeri ini akan diutus Allah seorang pemimpin yang zalim. Ya, karena sudah tidak mengikuti para ulama, tidak mengikuti para kiai, maka Allah akan mengutus menjadikan pemimpin-pemimpin di negeri ini dengan pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim adalah pemimpin yang tidak berpihak pada rakyat. Ya, pemimpin yang zalim adalah pemimpin yang memikirkan dirinya sendiri. Pemimpin yang zalim adalah pemimpin yang egois, yang tidak peduli dengan orang lain, tapi dia hanya memperkaya dirinya sendiri. Ini yang kedua. Ya, kalau kita jauh dari ulama, maka negeri kita akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang ketiga, wasalisatu, yang paling bahaya lagi yang ketiga ini, wasalisatu yakhrujuna minad dunya bi ghairi imanin. Yang ketiga yaitu kita akan keluar dari dunia ini tanpa membawa iman. Keluar dari dunia artinya alias mati. Mati itu pasti, nggak bisa dihindari. Kemana saja sampean mau pergi, saatnya mati ya mati. Ya, saatnya mati ya mati. Nah, masalah mati ini sudah diwanti-wanti sama Allah Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Lah, mati yang dalam keadaan Islam itu mati yang bagaimana? Mati yang husnul khotimah. Mati yang husnul khotimah adalah mati yang terakhir kita bisa melafalkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata Rasul, mangkana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah. Kata Rasul, siapa saja orangnya yang di akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah. Kata Rasul, dia dapat jaminan masuk surga. Amin Allahumma amin. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga adalah kalimat la ilaha illallah. Makanya ada namanya tahlilan dengan melafalkan la ilaha illallah. Ini maksudnya apa? Supaya kita kalau nanti sudah saatnya dipanggil Allah, kita enteng lisan kita.
kita dengan mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu harus dilatih, ya harus dilatih. Kalau latihannya sering, insya Allah ya gampang. Tapi kalau nggak pernah dilatih, mulutnya ya jadi susah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Adapun bacanya, gayanya pada gaya-gayaan ya nggak apa-apa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang-kadang saking kencengnya ya illallah, illallah, illallah. Tapi saya ingetin, illallahnya baliknya ke hati ya. La ilaha illallah. Baliknya ke sini, dimasukkan ke sini, jangan dilepas lagi. Illallah. Allah kemana-mana Allah. Allah jadinya kemana-mana. Ininya agak keisi-isi gitu loh. Ya. Jadi ilmunya kemana-mana. Ilmunya ke sini. Jangan sakitnya di sini, jangan sakitnya di sini. Ilmunya di sini. Ya. Ini ilmu ini ngaji. Kalau nggak ngaji nggak ngerti nanti ilmunya ke sana-sana. Ya kan? Jangan. Ilmunya maksudnya di hati. Dilatih, nggak apa-apa. Kenceng nggak apa. Ilmu nggak apa-apa di sini nggak apa-apa. Di sini yang penting. Masuknya di sini. Paham ya? Nih saya masih lihat kadang-kadang tuh saya kan suka keliling, suka survei itu. Ilmu ke sana-sana. Oh ya, kalau nggak pegang-pegang nggak kesini malah. Itu ya. Nah, penting itu. Jadi kita sering latihan la ilaha illallah ini, itu nanti mudah-mudahan pas di akhir kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya itu. Kalau ada tahlilan, ada zikir setiap habis sholat itu dibaca minimal 33 kali. Silakan itu dawamkan, diistiqomahkan. Insya Allah akan ada manfaatnya untuk kita. Amin. Jangan sampai kita habis sholat kok nggak wiridan, ya. Habis sholat nggak wiridan, udah tua lagi, habis sholat nggak wiridan, ya. Kalau anak kecil mah assalamualaikum langsung masa orang tua assalamualaikum langsung berdiri. Ini nggak ada bedanya orang tua sama anak kecil. Ya duduklah sebentar, ya pantas-pantasnya itu loh, ya pantas-pantasnya itu duduk sebentar, 5 menit 10 menit baru kita pergi, ya biar agak pantas gitu. Ada bedanya antara anak-anak dengan orang tua. Makanya ini bapak-bapak ya, kalau ada saudara kita orang tua yang mau meninggal, ini disuruh nungguin, jangan ditinggal. Ada orang mau mati ya, ditungguin. Dan nungguin orang mati ditungguin bener, jangan kalau malah ditungguin sambil ngobrol. Ya nungguin orang mau mati cuma di depan ngobrol aja, itu enggak nungguin orang mau mati, mau numpang ngobrol itu namanya. Ya kalau mungkin orang mau mati ya dideketin, diajarin, diingetin, suruh nyebut la ilaha illallah. Kalau orang Jawa biasanya nyebut. Tapi kalau nyuruh nyebut diajari yang bener. Orang mau mati itu udah budek masalahnya. Nyebut apa nanti yang diucap orang mau mati? Udah suruh nyebut tadi bangun. Nyebut ya la ilaha illallah. Kalau kelamaan kepada Allah minimal itulah. Kalau sampai ada anak yang bisa nuntun orang tua seperti itu, lah itu namanya anak yang berbakti sama orang tua. Jangan warisannya mau, ya kan? Nuntun orang tuanya kagak mau. Ada yang begitu? Banyak. Warisannya mau, ya orang tua mau mati aja suruh nuntun kagak mau. Ini jangan sampai terjadi. Jadi yang paling bahaya itu Pak, kalau kita jauh dari para ulama, yahrujuna minad dunya bighairi iman. Kita akan keluar, akan mati, meninggalkan dunia ini tanpa membawa naudzubillah min
ini ya, maka kita harus hati-hati. Jamaah yang saya hormati, kembali kepada tema kita tentang kemerdekaan tadi itu ya, kita ini termasuk dianjurkan untuk cinta tanah air, hubbul waton minal iman. Nah, Allah memberikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 ini bukan angka kebetulan, bukan ya, ini mengandung makna yang sangat luar biasa. Kenapa kok tanggal 17? Ya, karena memang pada waktu itu pejuang-pejuang masih banyak yang taat pada Allah, yang ibadah pada Allah. Ya, 17 ini adalah lambang sholat kita, lambang rokaat. Sehari semalam ada 17 rokaat. Gara-gara ada yang masih sholat 17 rokaat, itulah Allah masih cinta pada bangsa ini. Makanya tadi saya katakan, kalau musola masih rame, masjid masih rame, majelis taklim masih rame, maka 17 ini tetap akan bertahan ya. Tetapi kalau musola sudah sepi, masjid sudah sepi, majelis taklim sudah sepi, 17 ini akan goyah ya. Kalau goyah artinya apa? Kemerdekaan kita akan hilang dan kita akan dijajah kembali oleh bangsa-bangsa yang menginginkan negara Indonesia. Ada nggak negara yang ingin menjajah? Banyak. Karena Indonesia ini termasuk negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, baldatun thayyibatun, negara yang enak, subur, gemah ripah loh jinawe, ini di Indonesia. Coba kalau Bapak pergi ke Arab, nggak ada Pak namanya pohon hijau itu jadah. Adanya gunung sama batu luang di Arab itu. Tapi kenapa kok di Arab kok bisa melebihi Indonesia? Karena warabbun ghafurnya itu masih dipegang ya. Di Arab itu kalau di Masjidil Haram itu Pak, jamaah itu 30 menit sebelum adzan itu udah pada datang. Jamaahnya sudah pada ke masjid. Lah kita sudah komat masih merokok. Enggak nyinggung yang merokok, enggak, saya enggak nyinggung yang di luar, enggak. Ini kan di sana-sana itu kadang-kadang kita masih udah komat aja, jamaahnya masih apa katanya? Tanggung, 3 isep lagi. Kan tanggung katanya. Itu bedanya di situ. Nah, maka kita ini kadang-kadang baldatun thayyibatun sudah dapat, warabbun ghafirnya ini kadang-kadang yang masih belum kita dapatkan. Kenapa? Karena masih sering menyepelekan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Bapak perlu diketahui bahwa 17 ini harus kita pertahankan. Agustus angka 8, perlu diketahui intinya sholat itu di doa 8 itu. Di mana? Diduduk di antara 2 sujud. Coba dihitung. Rabbighfir warham wajbur warfa warzuq wahdi wa'afini wa'fu anni. Ada berapa? 8 doa ini doa yang paling luar biasa. Kok diijabah semua? Wah, sampai mau minta apa aja nggak ditolak oleh Allah. Tapi kalau diijabah 1, 2, 3 udah alhamdulillah. Karena 8 ini doa yang paling bagus. Itu 8 doa. Hafal nggak itu? Hafal. Kadang-kadang bacanya hanya 2 saja sih. Allahu Akbar, Rabbighfir, terus Allahu Akbar lagi. Enggak dibaca semuanya. Ya. Maka sholat itu nggak usah tergesa-gesa. Pas duduk di antara 2 sujud, ini kalau bisa dibaca semuanya. Rabbighfir warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini orang Baitul Maghfirah kadang-kadang itu kalau lagi Allah Rabbighfir warhamni, imam itu Allahu Akbar. Kalau baca semua kadang-kadang katanya kelamaan, ya kan? Makmumnya protes, imamnya baru Rabbighfirli warhamni, makmumnya Allahu Akbar, imamnya Allahu Akbar, makmumnya yang Allahu Akbar. Kadang-kadang ngeselin makmumnya begini ini.
Ya, nah, 8 itu. 19 perlu diketahui 19 ya. 19 ini adalah inti dari Al-Qur'an. Al-Qur'an yang 6.666 ayat, ini yang terdiri 30 juz, 114 surat, ini diringkas dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah yang 7 ayat itu diringkas lagi dalam Bismillahirrahmanirrahim. Angka hurufnya ada 19. Hurufnya ada 19. Itu dihitung aja nih. Ya, 19 hurufnya. Nah, makanya kalau Bapak pengen berkah, jangan ninggalin bismillah, karena bismillah ini yang akan membawa keberkahan untuk sampean. Kullu amrin dibalin la yubta'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Semua perbuatan, amal perbuatan yang mengandung kebaikan yang tidak diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka akan terputus dari berkahnya. Yang baik-baik loh ya, mau makan bismillah, mau sholat bismillah, mau kerja bismillah, mau tidur bismillah, mau nyolong bismillah. Ini kadang-kadang ada mangga tetangga bagus-bagus, tengok kiri tengok kanan aman, bismillahirrahmanirrahim, plak masukin kresek, plak nggak ketahuan, alhamdulillah. Ini kadang-kadang kalau begitu, ini nggak boleh. Kalau yang begitu nggak boleh diawali bismillah. Mau apa? Pasang togel bismillahirrahmanirrahim. Oh, nggak boleh. Itu kalau begitu malaikat tak itu kalau lihat begitu. Bisa dihajar malaikat kalau sampai begitu. Yang jelek-jelek kagak usah dibawa-bawa bismillahnya. Wong bismillah Allah kok diajar yang jelek-jelek. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Tuh. 19 adalah apa tadi? Keramat angka awal huruf bismillah. 45 jumlahnya 9. Orang sholat ini kalau pengen khusyuk, pengen diterima sholatnya, harus jaga 9 anggota. Pertama, mata 2, lubang mata ini, jaga sholat. Matanya jangan jelalatan. Sholat kok matanya jelalatan. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Matanya jelalatan, nggak bakalan khusyuk. 2 mata, 2 hidung, ya, 2 hidung ini, lubang di hidung ini harus dijaga. Sholat kok, enaman masak kenapa ini ya? Sholat tuh sambil nyium-nyium makanan, ya. Terus 2 mata, 2 hidung, 4 ya. Lubang mulut 5, ya. Lubang kuping 7, ya. Yang 2 adalah di tengah, jalan depan dan jalan belakang. Itu kalau memang ada sesuatu yang keluar pasti batal kalau itu, ya. Apapun yang keluar dari jalan depan maupun jalan belakang tetap batal, membatalkan sholat. Ini ya harus kita kita pahami bahwa 17 Agustus ini merupakan isyarat yang harus kita jaga seterusnya. Kalau kita sudah tua, turunin ke anak kita sudah tua, turunin ke cucu kita, sehingga negara kita akan tetap merdeka. Jamaah yang saya hormati, saya lanjutkan sedikit ya. Nah, negara ini bisa aman terus, salah satunya ini tiangnya ini ada 4 pilar yang harus kita ketahui. Ada 4 pilar yang bisa menyangga negara ini bisa merdeka. Ini dari mana? Dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ada hadis yang bunyinya begini, qiwamud dunya bi arba'ati asya. Tegaknya sebuah dunia, tegaknya sebuah negara ini karena didukung 4 pilar, 4 perkara. Awaluha, yang pertama adalah bi ilmil ulama. Yang pertama adalah dengan ilmunya para ulama. Artinya selama masih banyak ulama, selama masih banyak kiai, insya Allah negara kita ini tetap berdiri tegak dan aman. Ya, ini selama ada para ulama.
karena ulama ini punya peran penting untuk menjaga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, siapa ulama itu? Ulama itu orang yang punya ilmu. Ya, siapa yang punya ilmu? Ya termasuk kita ini. Ini kalau sudah punya ilmu namanya ulama. Jadi kita jangan memasrahkan kita kadang-kadang itu hanya menganggap ulama itu hanya 1-2 orang itu. Semua orang yang punya ilmu namanya ulama. Cuma tingkatannya beda-beda. Ya, kalau kita ilmunya dikit ya ulamanya ulama kecil. Kalau ilmunya besar namanya ulama besar. Ya jangan iri. Kalau ulama besar ya berkatnya besar. Kalau ulama kecil berkatnya. Nanti kalau saya dibuat berkat ya jangan dilihatin itu, enak aja ya. Kalau dibawain, kalau enggak ya enggak apa-apa, saya enggak minta. Saya enggak minta. Jadi semuanya ulama gitu loh. Ya, jadi ulama ini orang yang punya ilmu. Kita juga ulama, maka kita juga punya kewajiban untuk menjaga negara. Dengan cara apa? Tadi itu tugas kita, udah nggak usah susah-susah. Ramekan musola, ramekan masjid, ramekan majelis taklim. Itu sudah tugas kita, udah cukup. Karena ulama kita ini bagian itu. Dulu pernah saya katakan, kiai itu kan tugasnya macam-macam. Masih ingat? Ada kiai tutur, ada kiai wuwur, ada kiai sembur, ada kiai apalagi tandur, ada kiai catur. Ada 5 itu bagian kiai kemarin itu. Ya, kiai tutur tukang ceramah, tukang tuturin nama kiai tutur. Ya, kiai tandur yang ngajar ngaji kayak Pak Imam Halim itu, kemana-mana ngajar ngaji, muridnya banyak. Ya, kiai sembur yang tukang nyemburin orang itu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kiai sembur itu. Ya, semua punya bagian masing-masing. Ya, dulu kan belum banyak dokter, sekarang udah banyak dokter. Jadi kiai semburnya kalah sama dokter. Padahal kadang-kadang tuh kalau dokternya udah nggak mempan, dokter nggak cocok, kadang-kadang balik lagi ke sembur. Makanya sampean ini kan kalau pengen irit ya nggak usah ke dokter, ke sembur aja. Paling bawa rokok 2 bungkus selesai, ya kan? Tapi kalau di dokter bawanya bisa jutaan, kadang-kadang masih nggak sembuh, ya kan? Kalau disembur kan ada wah, saya udah punya sakit udah lama nggak sembuh-sembuh, dilalah kesana Gusti Allah itu dipegang Bismillahirrahmanirrahim sembuh. Padahal baca Qur'annya nggak fasih-fasih banget itu, tapi karena memang kerjaannya bagiannya sembur ya sembuh. Ada kiai wuwur yang tukang sedekah, ya, nah, kayak Pak Bambang itu kiai wuwur. Nih ada pengajian, kiai wuwur. Ya, yang terakhir ada kiai catur. Penguasa itu kiai catur, RT, RB itu namanya kiai catur. Kalau nggak ada yang mau begitu ya nggak ada yang ngatur negara itu. Jangan kok disamakan politik itu kotor. Yang kotor bukan politiknya, orangnya yang kotor itu. Bukan politik. Semua orang berpolitik itu niatnya baik, ingin mengatur negara ini supaya negara yang baik. Ya, kok ada yang melenceng dikit-dikit begitu, ya itu urusan dia sama Allah lah, gitu loh. Tapi kalau dikembalikan ilmu politik adalah ilmu baik, bukan ilmu jelek. Kadang-kadang jangan berpolitik. Ya kalau nggak berpolitik terus gimana? Ngatur musola perlu politik. Ya ini musola nggak kebangun-bangun, kenapa? Karena nggak bisa politik. Kita kalau bisa politik kan, dekat pejabat dekat akhirnya bisa dapat bantuan, bisa dapat dari pemerintah karena kita ngerti jalurnya itu. Kalau nggak ngerti jalurnya kita akan ketinggalan. Ilmu ulama yang pertama, ya. Yang kedua, tiang negara yang kedua adlil umara, adilnya para pejabat. Selama pejabatnya masih adil, ya, umaroknya masih adil, ya, para pemangku kebijakan masih adil. Nah, ini
masih bisa membuat negara kita jadi negara yang tegak, yang merdeka. Tapi umara kedudukannya nomor berapa? Nomor 2. Nomor 1 tetap ulama. Makanya nanti kalau ada acara seperti ini, ya, kalau yang saya hormati itu kiainya dulu apa pejabatnya dulu? Kiainya dulu, jangan pejabatnya dulu. Ya, karena pejabat nomor 2. Kadang-kadang mentang-mentang ada bupati, wali kota, ada kiai yang dihormati, wali kotanya, kiainya nanti belakangan dihormati. Kualat. Kualat. Itu kok bisa Pak? Dalilnya mana? Ya ini tadi hadisnya Kanjeng Nabi itu yang kita pakai dasar. Ya, jadi pertama kiainya. Nah, kiai ini juga sudah disesuaikan. Biasanya kalau yang datang presiden, kiainya ya kiai nasional. Nggak mungkin lah yang datang presiden yang dipanggil kiai di tingkat RT. Nggak mungkin. Yang dipanggil gubernur, yang dampingi mesti kiai ya kelas provinsi. Wali kota ya kelas wali kota kiainya. Kalau yang datang RT RW ya kayak kelas RT kayak Pak Halimi saya ini kiai kelas RT aja. Kalau RT RW ya yang datang kiai kelas RT. Udah sepadan gitu, sudah sepadan. Tapi tetap harus urutannya. Yang pertama adalah kiai yang dihormati, bukan pejabat. Karena pejabat ini bisa adil, pejabat bisa baik kalau dapat arahan dari para kiai. Ini dari dulu Pak. Zaman Bung Karno zaman dulu itu ya, ketika negara ini kisruh, udah merdeka mau dijajah lagi, Bung Karno larinya kemana? Ke Kiai Haji As'ari, ya, ke tempat Kiai Haji As'ari, minta fatwa, minta petuah, minta nasihat bagaimana negara ini bisa aman kembali. Nah, kembali ke kiai lagi. Ya, ini maka kiai itu penting posisinya. Jangan sampai kiai ini di nomor 2 kan. Kiai harus nomor 1. Yang ketiga bisa khawatir wasali 1, ya. Tiang yang ketiga bisa khawatir agnya, dermawatnya orang-orang kaya. Selama orang kaya masih ada yang peduli terhadap orang yang tidak punya, negara kita masih aman. Kalau orang kaya sudah tidak peduli, maka negara kita sudah tidak aman. Hampir. Orang kaya sudah tidak peduli sama orang miskin. Dengan cara apa? Memperkaya dirinya sendiri dengan menimbun minyak goreng, langka minyak goreng. Maka lagunya Bang Haji Lurwa Irama muncul, yang kaya makin, yang miskin makin. Itu kemarin hampir itu. Tapi alhamdulillah masih diselamatkan Allah. Akhirnya kita bisa menikmati situasi seperti ini kembali. Alhamdulillah. Nah, ini orang kaya nih penting posisinya. Nah, yang keempat, wal rabiu adalah keempat, bid'awatil fuqara. Itu dengan doanya orang-orang fakir. Orang fakir juga punya peranan penting. Ya, jangan mentang-mentang fakir terus dilecehkan, tidak dihormati. Seandainya tidak ada orang fakir, sengsara orang kaya. Nah, gimana mau butuh jasa susah, udah kaya semua, ya kan? Makanya Allah ciptakan ada yang kaya, ada yang. Tapi ingat, yang kaya harus bantu yang yang kaya harus bersedekah mengeluarkan zakat, yang miskin menerima zakat. Kata Nabi, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kan gitu. Orang yang suka sedekah lebih baik dari orang yang suka meminta. Nah, kalau sampai ditanya pengen jadi orang kaya pengen miskin. Kalau pengen kaya harus sedekah. Nah, tapi mental kita ini kadang-kadang kebalik. Mental kita ini pengennya tangan di atas itu hanya mulutnya doang. Ya, tangan di atas kalau lagi dangdutan aja, tangan di atas dangdutan doang. Nah, ini kalau pengen tangan di atas, mentalnya ditata yang baik. Ini mental kita ada mental tangan di bawah, Mas.
ada sembako gratis, sikat, ada semuanya pengen gratis, pendidikan pengen gratis, ya kan? Pengobatan pengen gratis. Ini namanya mental di bawah. Bangsa yang maju itu nggak perlu itu, nggak perlu yang gratis itu. Beli nggak apa-apa, yang penting ada yang untuk beli. Ketimbang ini pendidikan gratis, sekolah gratis, ujung-ujungnya apa? BBM 20.000. Ayo. Ujung-ujungnya nggak enakin kan, ujung-ujungnya kan semuanya gratis, ujung-ujungnya BBM 20.000. Ayo, sementara gajinya masih nggak naik. Nah ini yang bikin sengsara. Maka ini ya, tapi kita orang beriman tetap la haula wala quwata illa billahil aliyil. Ini sudah malam ya. Ini kalau saya teruskan masih lama, cuma ini ya saya senang sekali lagi mengajak para jamaah, mari kita ikut bersama-sama tetap berusaha menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, karena negara kita adalah negara Indonesia. Mari kita berusaha untuk selalu menjaga kemerdekaan Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Merdeka! 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 Terima kasih. Astaghfirullah rabbal astaghfirullah boleh minal khotoya Allahul kabir Allahul kabir wasanal kabir wanadenal Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah. Amin amin
hamidan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana ya Allah, istajib lana du'ana ya Allah, innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan shalihan maqbula. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma ya Allah inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashian wa lisanan dzakiran wa halalan thayyiban wa taubatan nasuha wa taubatan qabdal maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut wal afa indal hisab wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma ya Allah, berkailah kami ya Allah, berkailah jamaah kami ya Allah, berkailah jamaah kami yang hadir pada malam hari ini ya Allah, berkailah rezekinya ya Allah, berkailah hidupnya ya Allah, berkailah umurnya ya Allah, berkailah keluarganya ya Allah, berkailah ilmunya ya Allah, berkailah ibadahnya ya Allah, mudahkanlah dalam segala urusannya ya Allah, sembuhkan semua penyakit-penyakitnya ya Allah, baik penyakit lahir maupun penyakit batin ya Allah, sebagaimana Engkau memberkahi orang-orang yang Engkau sayangi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, bimbinglah jamaah kami ya Allah, tunjukkan mereka ke jalan-Mu yang lurus ya Allah. Yassir lana ya Allah, yassir lana ya Allah, yassir lana ya Allah, mudahkan bagi kami ya Allah untuk biasa ziarah ke makam Rasulullah ya Allah, untuk ibadah umrah dan haji ya Allah, sebagaimana Engkau memudahkan jalannya orang-orang tersayangi ya Allah. Hasil maqasidana, hasil maqasidana, hasil maqasidana wa balligh muradana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Usai sudah taklim pada malam hari ini, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh guru kita dapat kiranya kita mengerti dan mengerti, bisa mengamalkannya dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kami pembaca pada malam hari ini banyak kesalahan pasti, mohon dibantu maaf yang seluas-luasnya, dan juga ribuan terima kasih atas kehadiran para jemaah, dan sekaligus mohon dibantu maaf yang seluas-luasnya atas kekurangan di sana sini tempat dan mana berkata yang kurang kepada jemaah. Sekali lagi kami mohon dibantu seluas-luasnya. Walaupun ada yang benar, tentunya adalah milik dan tangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu
wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi 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 wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu